Halo, kembali berjumpa dengan saya tim Bioscience HM 2020. Kali ini pertemuan kita, saya akan menjelaskan tentang respirasi, yaitu proses glikolisis. Ya, kalau kita perhatikan, proses glikolisis ini merupakan tahapan daripada respirasi. Nah, di mana makhluk hidup melakukan respirasi memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk energi. Dan tempatnya berada di dalam sel, yaitu di dalam sitosol dan mitokondria. Kemudian substrat yang digunakan adalah berupa bahan organik. Dalam hal ini bahan utamanya adalah karbohidrat, lebih tepatnya yaitu molekul glukosa. Nah, di mana kalau kita perhatikan reaksi umum daripada respirasi seluler ini disebut dengan reaksi redoks, yaitu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang mana proses respirasi seluler ini merupakan pengubahan daripada glukosa dengan menggunakan O2 menjadi CO2 dan H2O, dan yang pastinya tadi tujuan utamanya adalah untuk membentuk energi. Jadi di mana glukosanya ini adalah menjadi dioksidasi, nanti menghasilkan CO2 dan H2O serta energi. Oke, nah itu merupakan reaksi umum. Nah, sekarang kita perhatikan adalah tahapan reaksi respirasi seluler. Nah, tahapan reaksi respirasi ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif pirufat, kemudian yang ketiga adalah siklus Krebs atau trikarboxyl acid, dan yang keempat adalah transport elektron dan chemiosmosis. Oke, nah kalau kita perhatikan bahwa respirasi itu berlangsung di dalam sel makhluk hidup, ya. Nah, di mana tahapan glikolisis itu berlangsung tadi di dalam sitosol, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam sel ini, tahapan glikolisis ini berlangsung di dalam sitosol. Kemudian untuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan nanti diikuti oleh transport elektron itu berlangsung di dalam mitokondria, yaitu organel sel yang merupakan tempat respirasi daripada sel itu sendiri. Oke, nah itu merupakan tempatnya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk glikolisis merupakan di mana glikolisis ini disebutkan dengan rangkaian reaksi yang mengubah gula heksosa, yaitu gula beratom karbon 6, yaitu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi intinya di sana ya, glikolisis itu adalah proses pengubahan gula heksosa, yaitu gula glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, tempatnya tadi sudah kita perhatikan bahwa di dalam sel, lebih tepatnya itu adalah di dalam sitosol. Nah, kalau kita perhatikan reaksi umumnya, glikolisis itu merupakan tadi pengubahan glukosa menjadi apa? Menjadi molekul pirufat. Ya, dalam hal ini nanti dari 1 molekul glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Dan reaksi ini sebenarnya melibatkan 10 tahapan reaksi. Jadi ada 10 tahap reaksi dari pengubahan glukosa hingga nanti terbentuknya 2 asam pirufat. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat glikolisis itu dibagi atas 2 fase utama sebenarnya ya, kalau berdasarkan pembentukan daripada energinya. Fase yang pertama adalah energy investment phase atau disebutkan dengan fase investasi energi. Nah, dalam hal ini fase tersebut atau reaksi tersebut masih menggunakan energi ATP, sehingga disebutlah dia dengan energi investasi. Kemudian yang kedua adalah fase energi payoff phase atau fase pembayaran energi atau pemanenan energi. Nah, di mana dalam reaksinya nanti akan dihasilkanlah energi-energi dalam bentuk molekul-molekul kimia, dalam hal ini adalah ATP dan NADH. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan 10 tahapan reaksi glikolisis ya. Yang pertama adalah pengubahan daripada glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu dengan cara yang disebutkan dengan fosforilasi ya. Jadi fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase, yaitu dengan cara mentransfer 1 gugus fosfat ke molekul substrat glukosa tadi, sehingga dia membentuk glukosa 6-fosfat. Dan gugus fosfat tersebut berasal dari ATP.
ya. Jadi disumbangkan satu gugus fosfatnya ke substrat sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Kemudian setelah terbentuk glukosa 6-fosfat, maka akan diikuti oleh reaksi yang berikutnya di mana glukosa 6-fosfat ini nanti akan disusun ulang ya menjadi isomernya, yaitu oleh enzim fosfoglukoisomerase, sehingga terbentuklah yang disebut dengan fruktosa 6-fosfat. Ketika fruktosa 6-fosfat ini sudah terbentuk, maka diikuti dengan reaksi yang berikutnya di mana fruktosa 6-fosfat ini oleh enzim fosfofruktokinase akan menerima transfer gugus fosfat kembali. Jadi kembali substrat fruktosa 6-fosfat ini akan menerima transfer gugus fosfat dari molekul ADP sehingga terbentuklah senyawa yaitu molekul fruktosa 1,6-bifosfat. Jadi kalau kita perhatikan molekul gula di sini sudah memiliki yang nama gugus fosfat sebanyak 2 buah ya. Dan nama senyawa yang dihasilkan adalah fruktosa 1,6-bifosfat. Ketika fruktosa 1,6-bifosfat ini terbentuk, maka diikuti oleh reaksi yang selanjutnya oleh enzim yang namanya enzim aldolase, di mana fruktosa 1,6-bifosfat tadi yang memiliki 2 buah gugus fosfatnya, nah gula ini akan dipecah menjadi 2 bagian oleh enzim aldolase, yaitu akan membentuk gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat. Nah, dan oleh enzim lain yang disebut dengan isomerase akan terjadi pengubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi dehidroaseton fosfat dan sebaliknya karena masing-masing merupakan isomer satu sama lain. Nah, inilah sebenarnya prinsip kenapa disebut dengan reaksi glikolisis, karena terjadi pemecahan gula. Gliko artinya adalah gula, lisis artinya pemecahan, di mana gula berkarbon 6 yang ada di sini dipecah menjadi 2 molekul gula berkarbon 3 ya. Nah, jadi itu tadi dasarnya kenapa dikatakan dengan glikolisis. Nah, kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan mengalami reaksi yang berikutnya di mana gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah menjadi molekul 1,3-bifosfogliserat. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mentransfer elektron ke molekul NAD+ sehingga direduksi menjadi NADH. Ya, dan ini merupakan reaksi eksergonik dan molekul ini menjadi molekul yang memiliki energi potensial yang sangat tinggi. Dan energi tersebut digunakan oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase untuk mengikatkan gugus fosfat ke substrat gliseraldehid 3-fosfat tadi sehingga akan membentuk yang disebut dengan 1,3-bifosfogliserat. Jadi kalau kita perhatikan di sini kembali bahwa bifosfogliseratnya memiliki 2 gugus fosfat. Nah, ketika 1,3-bifosfogliserat ini sudah terbentuk, maka diikuti oleh reaksi yang selanjutnya di mana 1 gugus fosfat yang ada pada 1,3-bifosfogliserat ini akan ditransfer ke molekul ADP sehingga nanti terbentuk energi kembali ya, dalam hal ini adalah ATP, yaitu oleh enzim fosfogliserokinase dan menghasilkan produk yang disebut dengan 3-fosfogliserat. Ya, jadi akan menghasilkan asam fosfogliserat di mana gugus fosfatnya ini kita perhatikan di sini adalah 1. Dan 3-fosfogliserat ini kembali akan melanjutkan reaksi yang berikutnya, yaitu dengan cara merelokasi gugus fosfat ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini gugus fosfatnya pada senyawa 3-fosfogliserat berada atau diikatkan pada atom karbon nomor 3. Nah, gugus fosfatnya ini direlokasi oleh enzim yang disebut dengan fosfogliseromutase. Ya, kalau kita lihat di sini dia direlokasi ke atom karbon nomor 2 sehingga menghasilkan produk yang disebut dengan 2-fosfogliserat.
ya. Dan kemudian dua fosfogliserat ini akan melanjutkan reaksi yang ke tahap yang berikutnya oleh enzim yang disebut dengan enolase, di mana akan terbentuk nanti ikatan ganda, ya, ikatan ganda pada substrat 2 fosfogliserat ini dengan cara mengekstraksi molekul air atau molekul H2O yang ada pada substratnya, sehingga terbentuklah yang disebut dengan fosfoenol pirufat, ya, di mana gugus fosfat yang terbentuk pada fosfoenol pirufat ini nanti menjadi sangat tidak stabil, ya. Nah, kemudian terjadilah reaksi yang berikutnya, yaitu merupakan reaksi yang terakhir daripada glikolisis, di mana tadi fosfoenol pirufat tersebut akan oleh enzim pirufat kinase akan mentransfer, ya, akan mentransfer gugus fosfat tersebut ke molekul ADP sehingga terbentuk kembali energi dalam bentuk ATP dan menghasilkan produk yang disebutkan dengan pirufat. Ya, jadi inilah hasil akhir, senyawa pirufat inilah yang merupakan hasil akhir daripada glikolisis. Jadi, kalau kita perhatikan tadi ada 10 tahap reaksi glikolisis, ya, dibagi 2 tahap besar, yaitu fase investasi, yaitu fase dalam pemanfaatan energi. Dan yang kedua tadi adalah fase yang namanya pembentukan energi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 2 ATP yang digunakan, yaitu pada reaksi nomor 1 dan nomor 3. Sementara reaksi nomor 6 itu ada menghasilkan NADH, 2 NADH, kemudian reaksi nomor 7 menghasilkan 2 ATP, kemudian reaksi yang terakhir itu menghasilkan 2 ATP. Sehingga kalau kita hitungkan ada netnya atau bersihnya ada 2 molekul ATP yang dihasilkan dalam tahapan glikolisis. Sementara bentuk energi yang lainnya adalah yang disimpan dalam bentuk NADH. Ketika nanti tersedia oksigen, maka NADH ini juga dapat diubah menjadi bentuk energi dalam bentuk ATP. Jadi itu reaksi-reaksi yang terjadi di dalam glikolisis. Nah, kemudian tahap yang berikutnya, ketika asam pirufat itu sudah terbentuk, maka tahap kedua dalam respirasi itu akan berlanjut yang disebutkan dengan tahap dekarboksilasi oksidatif. Apa yang dimaksud dengan dekarboksilasi oksidatif tersebut? Nah, yaitu pengubahan daripada pirufat menjadi asetil-CoA. Nanti ketika pirufat sudah dihasilkan di dalam sitosol, maka dia akan memasuki mitokondria, ya. Jadi pada saat dia memasuki yang namanya mitokondria lewat membran yang ada di dalam mitokondria tersebut, tepatnya pada bagian membran dalamnya. Nah, pirufat ini oleh serangkaian multi enzim akan dirubah menjadi asetil-CoA. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan gugus karboksil yang ada pada pirufat tersebut dalam bentuk CO2. Jadi gugus karboksilnya dikeluarkan dalam bentuk CO2, yang mana reaksi ini nanti akan diikuti oleh reaksi yang berikutnya, yaitu dengan cara mentransfer elektron ke NAD+ menjadi NADH. Sehingga nanti akan tersisa atau terbentuklah fragmen yang berkarbon 2, yaitu asetil berkarbon 2. Dan diikuti dengan pengikatan daripada koenzim A ke substrat asetil tadi, ya. Di mana koenzim A ini merupakan molekul koenzim yang memiliki sulfur dan diikatkan ke gugus asetil tadi sehingga terbentuklah yang disebutkan dengan asetil-CoA. Ya, jadi reaksi dekarboksilasi oksidatif pirufat ini merupakan reaksi yang menghubungkan nantinya antara glikolisis dengan siklus Krebs, karena asetil-CoA inilah yang bisa nanti masuk ke dalam siklus Krebs di dalam matriks mitokondria. Jadi kalau kita perhatikan pirufat yang dihasilkan di dalam glikolisis harus diubah dulu menjadi asetil-CoA, dan asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs atau yang kita kenal dengan citric acid cycle, ya. Atau reaksi ini nanti terdiri dari 8 tahap reaksi.
Ya, jadi dalam siklus Krebs ini kembali akan saya jelaskan lengkapnya pada pertemuan kita yang berikutnya, yaitu pada video yang berikutnya. Nah, demikian proses glikolisis yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dengan mudah dapat dipahami. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Kita akan ketemu lagi dalam video yang berikutnya. Salam sehat dan terima kasih.